Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Salam. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani GKPB Jemaat Kalangning yang Aben Basih. Sebelum kita melakukan pekerjaan kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga kami hari ini Tuhan sudah bangunkan dengan keadaan sehat. Bapa di surga, sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami rindu untuk mendasari hidup kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau urapi sehingga benar firman-Mu boleh menjadi suluh dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 diambil dari dua bacaan, yaitu dari Ayub 16 ayat yang ke-19 dan Ibrani 11 ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Ketahuilah saksiku ada di surga, yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan yang akan kita bersama-sama renungkan pagi hari ini, saya beri tema iman kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana sikap kita di dalam menghadapi hidup selama ini? Apakah kita cenderung aktif ataukah sebaliknya kita pasif? Apakah kehidupan kita selalu berusaha optimis dan berpikir positif, ataukah malah sebaliknya kita pesimis dan berpikir negatif? Apakah kita lebih banyak bersyukur atau mengeluh dan iri? Semua sikap tersebut akan menentukan sikap kita dalam menghadapi situasi dan kondisi dalam berkarya. Dan semua sikap tersebut dipengaruhi oleh bagaimana jalinan relasi kita dengan Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu kisah Ayub yang tiba-tiba mengalami banyak musibah dalam hidupnya. Dia kehilangan harta benda dan ternak, dia kehilangan anak-anak, sekaligus kehilangan kesehatan. Ayub yang dulu dapat berdiri tegak dengan semua kejayaannya, kini harus tertunduk untuk menggaruk tubuhnya yang penuh borok, serta untuk mendengarkan umpatan istrinya dan tuduhan dari kawan-kawannya. Bagaimanakah reaksi Ayub terhadap situasi tersebut? Pada saat ia kehilangan harta benda, ternak dan anak-anaknya, Ayub dapat berkata dalam Ayub 1 ayat 21 bagian B, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ketika ia kehilangan kesehatan sampai sang istri meminta untuk mengutuki Tuhan, Ayub justru menegurnya dengan keras dalam Ayub 2 ayat yang ke-10 bagian yang ke-A yang berbicara, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dan ketika
Ayub sempat risau karena tuduhan para sahabatnya yang mengatakan bahwa ia adalah orang fasik dan karenanya pasti akan binasa. Ayub justru berkata dalam Ayub 19 ayat yang ke-25, "Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman semacam inilah yang membuat Ayub dapat bertahan menghadapi situasi yang sangat sulit. Ia percaya bahwa Allah yang selama ini ia sembah sungguh-sungguh Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, yang sanggup menebus hidupnya dari segala dosa dan celaka. Allah yang sangat peduli dan mengasihinya. Tanpa iman semacam ini, kita akan cenderung bersikap negatif dalam menghadapi persoalan hidup. Sebab kita akan merasa berjalan sendiri tanpa pertolongan dan tanpa belas kasihan. Hanya dengan memandang kepada Allah yang hiduplah, maka kita dapat tetap bersemangat, penuh harapan, selalu bersyukur, tetap mampu mengasihani dan berkarya, walau sedang berjalan dalam lembah kekelaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui peristiwa Ayub, kita bisa belajar memahami betapa iman seseorang itu sangat besar kuasanya, melebihi dari logika yang seringkali dipakai oleh manusia. Saat semua orang di sekitarnya menyuruh Ayub untuk menanggalkan imannya dari Tuhan, justru iman Ayub semakin dikuatkan. Walau memang sempat Ayub mengeluh kepada Tuhan Allah, namun ia segera sadar akan keluhan yang ia lakukan bukanlah suatu hal yang benar saat meresponi hal yang pada saat itu sedang terjadi padanya. Pada akhirnya kita tahu bagaimana akhir dari cerita seorang Ayub yang benar-benar terjadi di luar logika kita sebagai manusia. Dari kisah Ayub mengingatkan kepada kita, para orang percaya, memang betapa luar biasa kekuatan dari iman itu sendiri. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya adalah tetaplah beriman bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja, sekalipun secara kenyataannya mata kepala kita melihat bahwa semua sedang tidak dalam keadaan baik. Karena iman kita akan menjawab segala apa yang mustahil menjadi mungkin terjadi. Kiranya perenungan firman Tuhan hari ini boleh menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena kami sudah boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, dan kami sudah melihat bagaimana iman Ayub yang sungguh luar biasa kepadamu ya Tuhan. Di dalam setiap penderitaan yang ia alami, ia tetap mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupannya. Biarlah hal itu juga boleh terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di saat kami mengalami penderitaan, biarlah kami hanya mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupan kami. Bapa kami surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini. Di saat kami akan melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami, di saat kami melakukan pekerjaan kami Tuhan, biarlah kami mendasarkan semuanya itu karena Tuhan sendirilah yang menolong kami. Berkati kehidupan kami ya Tuhan sepanjang hari ini. Berkati saudara-saudara kami di sekitar kami. Berkati kehidupan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Demikian juga bagi saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh.
Kami memohon kepadamu ya Bapa, kiranya belas kasihan-Mu tercurah atas kehidupan mereka, dan kesehatan yang sempurna Tuhan berikan kepada mereka. Ampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan dalam kehidupan kami ya Bapa, yang membuat kami jauh daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita untuk pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kehidupan kita, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.